buat Super Ken. Dan kita akan melihat bagaimana game yang pertama di match yang kedua. Tapi sebelum itu MPL Arena mana suaranya? Big Troopers Kingdom semuanya rame di sini Bersatu loh. ya, masih rame juga dan lebih semangat karena sudah buka puasa. Iya benar. Oke, sekarang kita bahas lagi sedikit, Beb. Brusco Baxia. Petrify. Oke. Oke. Ini demi nangkap Fanny banget ya. Dan jatuhnya juga nggak cuma untuk nangkep Fanny, tapi ngebantu Irat biar cepat dapetin level 4 untuk dapetin Electrifying Beats. Dia akan membantu di dua sisi bagian jungle. Conclusive Blast untuk mempercepat juga ledakan dan magic damage-nya. Dan tidak melupakan bagaimana Baxia yang pada dasarnya memang sangat-sangat mumpuni banget untuk melakukan pocket damage kepada monster-monster jungle. Oke, gangguan kali ini sudah mulai terjadi. Ki bakal coba untuk menghindari adanya satu buah Astral Sphere yang ditembakkan. Tapi First Blood kali ini jatuh ke tangan Irat. Punishment yang mahal lagi-lagi ya, tipikal dari RRQ. Mereka suka banget nge-punish move-move yang mungkin terbilang salah dari teman-teman Bigetron dan itu sangat worse di awal. Oh, tapi masih dengan emblem seperti biasanya. Super Ken, Trill, Festival of Blood tidak membawakan sama sekali Season Hunter, tapi tidak melupakan juga burst damage yang bisa dibawakan dari emblem Assassin, ditambah dengan Lethal Ignition. Sementara untuk Rom dari Baxia, Wilderness Blessing, rotasi adalah kunci. Oke, untuk Super Ken mungkin kayaknya gue tahu sih karena landing jauh tapi top. Yap, ini agresivitas dari Irat udah mulai kelihatan ya. Dia udah jalan ke arah top lane. Dan dia nggak mau nantinya Super Ken akan bisa leluasa juga untuk melakukan invasi nih. Nah, dipotong farmingnya, tapi ya kelihatan juga bahkan Super Ken dia mau all in. Dia butuh level 4 soalnya. Oke. Sebenarnya selama Super Ken tidak tertangkap dengan Curtain Skull dari Dawn, harusnya aman aja. Dia bisa terbang kemanapun. Gak ada batasan untuk dia melakukan serangan, apalagi untuk gold lane-nya Skylar loh, yang jatuhnya escape skill-nya sangat-sangat minim, hanya bermodalkan flicker. Jadi kalau misalkan sih banget ya. Iya, jadi kalau misalkan dia tiba-tiba engage ke tengah-tengah team fight dan dia nanti harus bener-bener targetnya juga banyak kayaknya. Ada 4 selain mungkin Baxia yang begitu tebal di depan. Oke. Tapi untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana Turtle yang pertama sudah mulai dicolek-colek oleh Lord JM dan juga Brusco. Brusco belum menginjak level 4, Astral Echo sudah mulai dibuka. Akankah ada kontes karena tabrakan sudah mulai terjadi, tertimpa dengan Eternal Guard kali ini. Dan bahkan minion biru Lord JM berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin killnya. Dan bahkan kali ini Irat berhasil pula di-punish setelah Turtle-nya jatuh ke tangan Ararki Hoshi. Niatnya mau ngedelay tadi dari Bigetron namun ternyata tidak sempat. Fanny memang harus ngambil purple dulu untuk turtle pertama dan itu yang membuat turtle pertama susah banget pasti. Oke, Skylar yang kali ini bakal coba untuk ditarget, bakal coba untuk ditabrak lagi. Flicker Flicker. menuju ke arah belakang, dia Flicker dibalas Flicker dan Demon. Kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan ditabrakin lagi dengan Astral Sphere. 1 punishment terhadap Eman atas tumbangnya Skylar. Rotasi yang begitu cepat Bigetron dan direspon juga oleh RRQ. Ini pertarungan yang sama-sama ngotot di awal. Ini dia yang aku mention sebelumnya. Draftnya bener-bener gak mau kalah satu sama lain. Dan mereka meng-engage dari segi area jungle hingga di gold lane. Team fight di semua lini pun tercipta. Sementara turtle objektif yang harusnya jadi kunci bagi kedua belah tim. Sebenarnya kayaknya bakal lebih dominan kepada RRQ Hoshi sih. Karena mungkin hero-nya lebih enjoyable juga untuk bisa engage di area turtle. Tapi tidak melupakan bagaimana tadi pertukaran di area gold. Dan skirmish yang harus dihindari sepertinya nggak cuma sekali nih, harus berkali-kali. Lord JM mengikuti laju dari Dawn. Coba untuk mundur perlahan, hampir saja terikat ya. Tapi Iya. untungnya masih bisa selamat. Itu bahayanya Cici ya. Ya Ngikut lebih ke ya. Dirotnya sih. Dirot itu kalau lompat ngikut dia. Makanya dia pas lawan Yuzong yang punya lompat balik juga itu bakal ngeri banget. Gampang ter-outplay ya. Iya, cuman ya setidaknya nggak tumbang lah. Masih bisa recover lagi. So, bahas soal Fanny nih. Fanny yang sebenarnya baru dapetin 1 kill di awal kayak gini. Ini sama, Fanny tuh sama Ike Martis kan, Be? Nah sebenarnya modalnya lebih mengerikan kalau di tangan Super Ken sih. Kenapa? Karena dengan 1 kill ini, Super Ken itu udah pasti bakal dapetin Heptasis di menit yang kelima. Setelah itu dia akan beranjak entah ke Hunter Strike atau Malefic, baru sisanya item defense. Dia suka banget dengan Athena Shield dan juga Anti Quiras. Makanya ketika Lord ada atau muncul dan nanti mungkin Bigetron kehilangan kuantitas, mereka masih bisa engage Lordnya. Jadi secara paksa dan juga secara item kualitas hero, dia bakal benar-benar ngotot di objektif. Oke, dan seperti ada juga ngotot di arah top lane. Kali ini Disperse Storm Skylar bakal coba untuk di-commit dan berhasil. Sudah kombinasi dari Ki dan bahkan Okta berhasil pula untuk bisa mempanis siapapun yang menyentuh ke arah Skylar. Tapi kali ini Turtle dan berhasil juga diamankan oleh Irat karena Super Ken yang ditabrak oleh Brusco. Bakal coba untuk digesek lagi dari Steel Cable. Dan bahkan kali ini Brusco terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan dan Super Ken dipaksa
mundur. Masih bisa selamat untungnya dan lagi-lagi turtle kedua yang bakal menjadi keunggulan untuk tim RRQ. Ini dia nih, objektif turtle yang menjadi kunci dari RRQ. 2 turtle menjadi poin yang cukup positif. Dan Okta mau nggak mau harus mencoba untuk mengcover Skylar-nya lebih lama lagi. Karena kayaknya yang mau skirmish di gold lane itu malah Bigetron-nya, Lim. Tidak sesuai dengan apa yang tadi kita perbincangkan. Kalau misalkan RRQ yang skirmish, mereka yang rugi. Tapi Bigetron ingin memaksakan skirmish itu terjadi terus di area gold lane. Wah, Bikin menarik. rugi Skylar-nya. Menarik banget nih. Tapi dari fight turtle-nya tadi, wah gue ngeliat nih Brusco udah jadi the gatekeeper nih pastinya. Karena gak bisa masuk sama sekali dari Fanny-nya mau terbang lewat pun itu ditutupin sama palang pintu ini Brusco. Dan ini sampai dengan turtle yang ketiga. Kalau sampai Lord kayaknya bakal bahaya karena ada Dirot dan juga ada Kari. Konsil, Astral Echo sudah mulai dibuka juga. Dengan adanya Dawn kali ini mencoba untuk mengikat dengan Curtain Skull-nya. Connect ke arah 2, Eternal Guard sudah mulai menginjak kepala dari seorang Skylar. Dipaksa untuk mundur, Astral Sphere belum connect tapi Brusco masih mencoba untuk maju lagi. Menabrakkan dirinya terhadap seorang Eman kali ini dengan Minion Fury yang dikomit. Emannya masih bisa bertahan mundur karena belakang dan justru kali ini Brusco yang hilang di tangan Moreno. Terlalu overcommit nampaknya ditabrak tapi paling enggak mereka dapetin satu buah objektif turret di atas. Ya ini adalah tindakan terbaik dari yang terburuk yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Menukarkan satu poin kill sehingga setidaknya Brusco tidak akan lama-lama untuk kembali di depan. Abyssal Strike-nya ternyata masih belum cukup damage sehingga Dawn gak bang? Dawn. Ya ini satu buah miskalkulasi nampaknya Be ya. Kalkulasi yang cukup beresiko sih karena Lord JM udah rotasi jauh banget dari bottom lane menuju ke bagian dari top lane. Tapi kalau kita melihat sejenak, Supercan. Dia bener-bener cari poin kill banget dibandingkan dengan objektif dari Turtle. Yap, oke. Satu buah katro ternyata udah mulai terbuka. Skylar masih bisa bertahan juga dengan adanya bala bantuan dari Brusco dekat dirinya. Masih aman juga. Tapi lagi-lagi Turtle memang menjadi satu buah masalah untuk Fanny sendiri. Apalagi sekarang udah pegang lane jauh nampaknya. Nah ini Skylar udah mulai rotate juga ke arah bawah dan bakal dikasih space karena mengetahui Skylar juga dari tadi ditekan. Brusco-nya udah mulai nempelin nih. Dan mereka tahu kalau Skylar udah tumbang 2 kali, kayaknya lebih baik berikan ruang untuk Skylar. Dan ini bukan hero yang bisa menciptakan ruang seperti Cloud. Mau nggak mau harus ditempel sama Brusco. Lihat, Brusco bener-bener mengendalikan hampir di semua lini jauhnya. Yap, tapi sepertinya kali ini bakal coba untuk di-punish. All in menuju ke arah seorang Brusco. Lord JM dengan Abyssal Strike. Ditukar dengan adanya satu lagi objektif di arah top lane ya. Dimana Iratnya berhasil juga untuk mengenapankan Perfect Turtle untuk dirinya. Cukup berani ya sebenarnya. Mereka kayak ada dua kejadian di waktu yang sama berarti Be. Mereka membuka map di bagian bottom lane. Mereka juga membuka di bagian setup Turtle. Untungnya tidak ada orang di Turtle ketika melihat ada Lord JM dan juga Key yang hadir di area bottom lane. Kuantitas menentukan bagaimana informasi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tapi open 2 map kali ini kalau terjadi di Lord kayaknya cukup berbahaya sih Lim. Iya kan, itu in and out soalnya kan, itu bahaya banget nanti bakal dipunish juga. Tapi untuk landing jauhnya nih, Fanny, Supercan, match up-nya berarti Dawn ya. Mau nggak mau kan, atau 3-2 Brusco sama Skylar. Brusco Skylar kayaknya. Lihat dari tadi mereka benar-benar gak lepas sama sekali. Ini mengingatkan kita juga dengan gameplay di season 12 di mana Skylar selalu ditempelin sama Naomi. Dan ini jatuhnya mirip-mirip nih. Gameplay cover tapi pakai hero agresif. Bisa buka juga, bisa ngasih efek stun juga. Dari audience predictions, 77% untuk RRQ. Wow. Hanya 23% saja untuk Bigetron. Tapi kalau dari game ya jujur gak gamer-gamer Petrify. Petrify kali ini Supercan. Bahkan cepat dikejar, torn apart memory terlalu jauh dari jangkauan sepertinya. Sayang banget ngebuang satu buah flicker Skylar. Ini pasti ada satu informasi yang penting banget. Dan itu bakal di-aim abis-abisan. Dan setupnya menuju ke Lord yang pertama. Per 37 detik lagi. Sementara lihat Skylar untuk flickernya masih belum terlalu ready. Petrify mungkin bisa ready ketika nanti Lord hadir. Namun untuk flicker berarti targeting dari Bigetron Alpha akan lebih kejam lagi menuju ke belakang. Mungkin ya, kita akan lihat nanti. Cuman gue suka sih memang ketika Supercan ini udah pegang landing jauhnya. Karena dia tuh bener-bener adaptif banget dari build-nya. Kita nggak lupa lah dari MPL Playoff season kemarin. Itu yang dia sampai gontong ganti item banyak banget sampai network dia tuh paling tinggi. Dia ganti Immortal, ganti Rose Gold. Sampai full defense ya. Iya. Makanya sangat-sangat adaptif melihat adanya keadaan yang di bagian lane jauhnya. Tadi referensinya mungkin udah agak-agak sedikit kelihatan ya. Dan Brusco sama Skylar udah pasti akan berdempetan terus-terusan. Oke, 1v1 situation antara kedua belah jungler. Electrifying Gauntlet diaktifkan, bermain dengan steel cable. Memang tidak ada yang tumbang karena dua-duanya sama-sama lincah. Tapi Supercan bakal coba untuk sneaky picky lagi di area rerumputan. Mencoba untuk kembali menjalankan lane jauhnya. Oh dia mau nge-cut.
Oke. Dia nge-show dan di bagian luar juga udah mulai di set up. Tapi nggak bakal bisa dialin karena kedua jungle-nya masih di sana. Lihat si Brusco. Oke, tapi kayaknya Irat udah sampai duluan. Tapi Lord JM kali ini bakal coba untuk memberikan dia sedikit healing damage lagi. Tapi terangkat sudah dengan ada minion Virus. Tapi Brusco yang kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Don dengan Vengeance tidak membuat dirinya selamat. Sehingga dua pemain dan Super Ken berhasil untuk bisa mendapatkan Irat sendirian. 3 member yang hilang dan sekarang Lord terbuka bebas untuk Bigetron. Konteskah dan hati-hati Okta masih ada, harus ditutupin nanti dari Astral Recall ya. Tapi Skylar kali ini bakal coba untuk dimakan juga sepertinya. Dikejar lagi dan killing spree diamankan. Membiarkan Lordnya dipegangin oleh Iman dan Ki. Dan eksekusi dari Super Ken yang begitu baik. Berhasil untuk bisa membuat keuntungan yang begitu banyak untuk Bigetron Alpha. Wah ini goldnya langsung dipegang Bigetron 2000 loh. Swingnya jauh banget sih. Dengan satu event aja di mana Brusco tertangkap dengan ada Minion Fury. Dan kali ini purple buff-nya tidak akan dimiliki oleh Irat. Ditambah lagi Iratnya dikejar sama Super Ken. Dicari dan seperti biasa informasi NF Brody, no flicker Skylar. Otomatis semua mata akan tertuju ke Brody dari Skylar. Wah ini komunikasinya berjalan bagus ya. Lu pegangin dulu, gue kill dulu nih Skylar ya. Iya kelihatan banget sih. Tadi memang sebenarnya udah nggak ada jungle dari RRQ. Lordnya tuh memang udah susah banget. Dan push bawahnya gak sih? Iya udah berjalan juga. Makanya sekarang mereka tuh defense. Tapi kalau ngomongin defense ada Okta yang dia high ground defender juga. Dan bahkan dari 50 kali dilontarkan, 51 lebih tepatnya, 21 hit dari Astral Recall-nya. Sangat cenderung on point. Dan masih jarang miss. Oh ketahuan Super Ken, ternyata awareness dari Brusco untuk ngecek arah rumputan begitu baik ya. Ya gue udah ngeliat rumput itu rumput bahaya sekarang. Rumput tau. bahaya. Semuanya. Tapi pas mid mau dihancurin doang, itu rumput tuh sering banget diisi. Nah kalau misalkan udah sampai best talent, mungkin di pojok-pojok kali ya, di rumput pojok pinggir map ini udah harus diwaspadai juga. Kalau di MPL Filipina bilangnya rumput RSG. Kalau di Indo mungkin bilangnya rumput Gcom kali ya. Bisa jadi. Paling sering tuh Baloski di situ soalnya. Oke, tapi ini kayaknya masih safety juga untuk defense. Gak ada best starting. Bottom lane. Oh, Super Ken. Buset. Menari-nari dengan ada steel cable dan bahkan Brusco. Terpick off untuk kelima kalinya. Irat kali ini bakal coba untuk di-commit. Terkena lagi dengan adanya damage yang disumbangkan oleh Iman. Dan killing spree diamankan. Dua pemain dari RRQ Hoshi menghilang. Wow, ini masih ada turret di arah midnya. Ini bisa jadi objektif tambahan pastinya untuk Bigetron. Dan lagi-lagi kontrol landing jauh yang gue ngeliatnya malah gak ada solusi sekarang, Be. Iya. Kita melihat tadinya kan sebenarnya ada formasi 3-2. Tapi kalau misalkan sekarang jadi 4-1 makin lebih berbahaya sih menurutku. Melihat potensi seperti ini, Bigetron mau maksain dari semua lininya dimenangkan. Match up ditutup dan bahkan melihat bagaimana resource jungle yang semuanya dimakan oleh Super Ken. Membuktikan kalau sekarang Bigetron Alpha makin leading lebih jauh lagi. 4.000 gold bisa bertambah jadi 8.000 setelah nanti Lord yang kedua. Bahkan itu dari Lord tadi aja advantage-nya udah sampai 3.000 loh. Dapat lagi orange buff-nya. Dan itu baru advantage belum comeback. Kalau comeback kita mungkin berbicara hampir 5.000 gold total loh. Dari yang awalnya sebenarnya RRQ Hoshi sempat unggulkan dengan 5 poin kill yang mereka dapatkan. Oke, dan sekarang damage dari Super Ken aja udah bisa loh. Sendirian gitu dia nge-pick off keberadaan dari Brusco yang notabene ini paling super tanky gitu dari RRQ Hoshi. Ya, mungkin karena nggak ada yang hero lockdown juga kali ya. Makanya tadi lihat deh Super Ken mainin 4 kabel ya kan. Itu namanya Fanny meriang di tengah-tengah jungle. Sudah lama dan Brusco yang jadi korban. Tapi Oke, Super Ken ternyata hampir saja tersergap oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan tidak mau overcommit juga ya, lebih memilih untuk mundur. terbukti Super Ken berdasarkan player gold by UBS Gold. Ini menjadi investasi yang paling berhasil untuk di game kali ini. 10.000 gold untuk pertama kalinya disusul dengan Eman di urutan yang kedua. Yap, Super Ken kali ini sudah mulai saling bertemu kembali dengan adanya sang jungler. Irat bakal coba untuk langsung saja memberikan sedikit healing damage dengan Electrifying Beam. Tapi gocekannya dan lihat bagaimana satu buah katro tapi Skylar hadir dan turn apart memory. Men-shutdown keberadaan Super Ken dan di sisi lain Iman. Dan juga Moreno bersama Ki sedang bekerja keras untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya dan berhasil juga diamankan di tangan Moreno. Dan Brusco kali ini mencoba untuk melarikan diri tapi lihat damage yang disumbangkan oleh Iman begitu menyakitkan Lord Jam. Dan juga Moreno bersinergi dan akhirnya Brusco pun ikut menghilang. Oke, pertukaran 2 ditukar 1. Sama-sama kehilangan jungle namun di daerah Lord mereka cukup pede. Bigetron menguasai tempo kali ini dan berempat mereka coba untuk mendobrak RRQ. Oke, base turret udah mulai dihancurkan.
Di atas sudah tidak ada dan di arah tengah juga akan segera diruntuhkan. Dawn yang kali ini akan menjadi target. Masih ada Immortal di dalam tubuhnya yang dipertahankan. Irat? Tapi Irat akan coba mengejar, mencari lagi dari ritmenya dan ternyata harus terpukul mundur karena damage dari Eman. Begitu mengerikan. Wah, the basic attack dari Eman ya. Itu kalau misalkan pasifnya pecah sekali lagi, Lim. Kayaknya beda cerita tuh, Lim. Itu dampak dari armor break-nya Direct loh. Itu yang bikin tadi damage-nya sebesar itu. Tapi jangan lupa Lord-nya masih berdiri tegak, masuk melalui top lane. Dan apakah RRQ mampu untuk defense? Oke, setup defensif dari RRQ Hoshi. Dan lihat, dengan adanya satu buah kontrol dari Super Ken di arah bawah, ini membuat adanya juga distraksi. Dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai masuk ke arah base dari RRQ Hoshi, Ki masih mencoba untuk mencari momentum dengan adanya minion Fury yang dimiliki. Electrifying Beats aktif dan sekarang lihat bagaimana Super Ken menuju ke arah belakang. Okta yang dituju tapi lihat Iratnya gak bisa diselamatkan lagi dan base cukup terbuka dengan lebar kali ini. Bigetron Alpha menari-nari Super Ken dengan Steel Cable dan Bigetron Alpha berhasil mengamankan 1 poin di game yang pertama. Sang robot merah yang bisa mengungguli poin untuk sementara. RRQ mereka seakan kehilangan arah. Turtle 3 kali bisa disecure, namun ketika selesai dari Turtle semua mulai berbeda. Bigetron pegang kendali. Dan 1v2 situation yang membuat kita sedikit miskalkulasi.